Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika, dan ada juga Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi yang sukanya delik. Kemudian juga ada Bapak Dekan Fakultas Geografi, Bapak Jumat, Ibu Rektor ITS PKU Muhammadiyah yang diwakili oleh Bu Mimin, Bu Cemi, Bu Mimin, dan Bu Muna. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 hadir semua. Karena yang mengundang ketua PBH-nya barangkali ya hadir semua. Kami juga mengundang para pimpinan yang lain, UMS, kepala dekan, selain dekan, kepala biro yang hadir, Ibu Ratih Kusumaratih, PhD, sebagai Kepala Biro Inovasi Pembelajaran. Sambil ngabsen saya sana. Ada enggak Kepala Biro yang lain? BPU Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Udah mulai ya? Rating, ulangi, rating, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses akhirat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support kita dari Majelis Ekonomi dan juga BCN Prof ya. Juga ini yang kita mohon untuk jadi konsultan ya Pak Wakil, Pak Rek 3 ya, Wakil Rektor 3. Insya Allah nanti jadi konsultan Majelis Ekonomi Prof. Juga Wakil Rektor yang lain dan jajarannya. Juga yang kami hormati Ketua BDA Surakarta, Ibunda mahasiswa beserta jajarannya, juga yang kami hormati Rektor sekaligus penasihat PCM Lawiyan, Profesor Sofyan Arif. Masya Allah, PCM Lawiyan sangat beruntung punya beliau. Mudah-mudahan terus bermanfaat untuk umat. Oke, juga beserta jajarannya, Sekuritas Akademi UMS yang selalu mensupport PCM Lawiyan, terbukti dengan berdirinya Asrama Pakim yang megah 3 lantai, dan kemarin saya sudah sounding Prof. Sofyan, Prof. Insya Allah sedang kita lanjutkan untuk Alhamdulillah telah ditandatangani prasasti. Untuk selanjutnya kami persilakan, kami mohonkan kepada seluruh pimpinan untuk menuju ke tempat yang disediakan untuk membuka selubung papan nama, termasuk RM KRA Pajang Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk bapak-bapak pimpinan bisa meninjau lokasi masjid baik di luar maupun di dalam. Untuk selanjutnya peninjauan kepada ajrun dan ujrah. Tapi kalau hanya hadir saja tapi nggak ikhlas, hanya dapat ujrah, minimal snack kalau dapat gitu ya. Tapi kalau ikhlas dan hadir itu ajrun dan ujrah. Ajrun itu pahala, ujrah itu upah. Nah, gitu ya. Maka urusan dengan rektor, urusan dengan PDM, urusan dengan menungso itu adalah nahnu bilwakil. Sehingga menungso sajane mboten urusan ikhlas ya, mboten urusan ikhlas. Bapak Ibu rawuh melebihi kapasitas, panitia seneng. Ikhlas maupun tidak, ikhlas orang urusan. Yang penting Bapak Ibu rawuh. Tapi kalau kursinya kosong, panitia sedih.
tapi kalau banyak panitia senengkan apa itu kaidah fikih nahnu nahkumu bil wakil. Sehingga kalau bapak ibu guru pegawai pengajian kok di absen ampun protes ya, ampun protes, itu kaidah fikihnya begitu. Nahnu nahkumu bil wakil. Manusia menilai kepada orang lain sebatas yang nampak. Yang nampak apa? Yang nampak hadir. Lebih jelas lagi, kehadirannya ditunjukkan dengan tanda tangan. Sehingga tanda tangan adalah memenuhi kaidah fikih nahnu nahkumu bil wakil. Kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Lawean, dan juga Pimpinan Cabang dan Muhammadiyah dan Aisyah Lawean dan sekitarnya, para pejabat pemerintah dari Pak Lurah sampai Pak Polisi tadi ada yang lalu, mungkin dari Polsek yang lalu, yang saya hormati para Ketua Ranting Muhammad dan Aisyah, hambanya di dunia dan akhirat. Sehingga Bapak Ibu, Islam diturunkan untuk kebahagiaan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah berislam sejak lahir, sudah merasa bahagia dengan agama Islam? Jawabannya di hati nurani masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar adzan itu bahagia nopo ngersulo. Adzan meneh gitu ya. Ramadan mau datang, Bapak itu bahagia atau protes? Datang lagi. Kemarin aja belum nyaur sudah datang lagi. Ya, kalau terbesit itu artinya Bapak Ibu belum bahagia. Beragama Islam masih sebagai keterpaksaan karena diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi belum merasa butuh. Akibatnya tidak merasakan bahagia dengan Islam yang Bapak Ibu peluk. Dan pengajian, silaturahmi dan yang lain-lainnya. Itulah agama Islam menok mawon ingkang Allah turunkan dalam Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid, bersumber pada Quran dan Sunnah. Sehingga Quran Sunnah kuncinya. Tapi Bapak Ibu tidak asal kembali Quran Sunnah, tidak asal berdasar Quran dan Sunnah. Karena Quran kalamullah, Sunnah itu adalah apa-apa yang menjadi kebiasaan Kanjeng Nabi. Persoalannya kebiasaan Kanjeng Nabi itu belum ditulis ketika Kanjeng Nabi wafat, Bapak Ibu. Okay. Sunnah Nabi belum tertulis, belum tersiapkan ketika Kanjeng Nabi wafat. Walaupun ada hadis berbunyi taraktu fikum amraini mata satu lima lampa biru abada kitab Allah wasunati. Tinggalkan dua perkara yang kalau kamu sekalian berpegang teguh pada dua perkara itu maka tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah jelas Quran, walaupun tafsirnya bermacam-macam. Okay. Tapi kitab Allahnya jelas, walaupun tafsirnya beragam dan tidak ada tafsir resmi. Yeah. Umat Islam mengadai mushaf resmi tapi tidak punya tafsir resmi. Ketika ada keragaman tafsir, mana tafsir yang menjadi pedoman? Muhammadiyah kemudian membuat namanya tafsir at-tahrir sebagai tafsir resminya Muhammadiyah. Bersyukur sudah selesai 2 juz. Nah, Muhammadiyah berusaha 110 tahun selesai 2 juz. Berarti harus butuh berapa tahun selesai 30 juz. Itu tafsir resminya Muhammadiyah. Jika kalau ingin bagaimana tahu
yang resmi dalam memahami Quran basalah tafsir At-Tanwir. Pertanyaannya, sinten Bapak Ibu yang sampun maos tafsir At-Tanwir? Tapi di antara ruangan ini sinten untuk maos tafsir At-Tanwir? Nah, kalau ada beda pendapat di Muhammadiyah, kembalilah kepada tafsir At-Tanwir. Karena itu tafsir resmi Muhammadiyah, bukan kembali ke Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, bukan kembali ke tafsir apalagi tafsir Jalalain, bukan kembali ke tafsir Al-Manar, untuk Muhammadiyah kembalilah kepada tafsir At-Tanwir, itu resmi Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan asal kembali pada karuan sunnah, tapi ada metodologi. Contoh yang paling konkret adalah kalau Bapak Ibu zakat fitrah, apa yang dikeluarkan Bapak Ibu? Beras. Saya yakin tidak ada dalil beras di hadis, dan saya yakin kan Nabi bukan nanti zakat beras. Tapi kalau Bapak Ibu begitu pede nih zakat beras, di tengah apa buatan itu nih? Ojo-ojo kulo binatin dolalah ya, wakulu dolatin benar. Coba kita lihat, mari kita praktekkan bagaimana menerapkan bayani, burani, dan irfani, di samping juga istiqoroh maknawi. Bagaimana Muhammadiyah memahami Quran hadis. Contoh zakat fitrah atau zakatul fitri. Kan hadis betul-betul istilah zakat fitrah ya. Contohnya zakatul fitri. Maka hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sya'amin tamrin sya'amin sya'irin. Faradha sampun merdake sapa Rasulullah SAW zakat al-fitri zakat fitri menapa sya'amin tamrin setunggal sok kurma, sya'amin sya'irin setunggal sok gandum. Di mana Bapak Ibu wonten beras? Di mana Bapak Ibu ada kata beras di hadis itu? Kenapa Bapak Ibu kok tidak kurma, kok beras? Tidak ada kata beras di hadis ini. Kita lihat hadis lain. Nongtiha fi zamanin Nabi SAW sya'amin tamrin, sya'amin syairin, sya'amin zabib, sya'amin to'am. Nah, itu ya. Kami para sahabat menunaikan zakat fitri pada zaman Nabi, satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok anggur kering, satu sok makanan. Priantun Solo zakat srabi noto suman asal apa mboten? Sorry. Asal mboten dia Solo zakat fitrah srabi noto suman. Kan di situ kan apa sya'amin to'am satu sok makanan. Nah, malah nggak ada terbersit syarat kata beras bukan wonten. Tapi kenapa Bapak Ibu kok pede banget begitu malam takbiran ke panitia zakat bayarnya beras? Berapa kilo? 2,5 kilo. Ditanya dari mana ada 2,5 kilo? Dari takmir kan gitu kan? Apa dasarnya 2,5 kilo? Dari panitia. Masa agama dasarnya panitia? Apa Bapak Ibu kok berani-berani zakat beras? Pertama kita pahami dari sisi bayan, penjelasan dalil. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sya'amin tamrin, sya'amin sya'irin. Itu bayan, penjelasan dalilnya. Kanjeng Nabi mewajibkan kita zakat fitri satu sok kurma, satu sok satu sok gandum. Itu bayan dalilnya, penjelasan secara bayani dari sitek dalil. Sya'amin tamrin, sya'amin sya'irin itu dalilnya. Kalau hanya level bayani, Bapak Ibu mestinya ampun beras
tapi kurma atau gandum. Atau bapak ibu meh nekat malam takbiran betul kurma teng panitia zakat, angsal namun betul bapak ibu. Kira-kira bapak ibu sesuai dalil hadis datang ke panitia zakat betul kurma badai zakat fitrah, angsal namun betul bu. Angsal namun betul pak. Wong hadisnya jelas. Jawabannya mesti boleh, tapi dikira snack, kenapa gitu? Ya boleh, tapi dikira snack, langsung dibagi ke panitia, gitu kan? Karena dikira snack. Maka nggak cukup memahami Quran hadis hanya dari sisi dalil teksnya, secara bayani. Maka butuh yang kedua bapak ibu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah burhani. Secara kontekstual, kalau tadi tekstual, teks dalil hadisnya atau Qurannya, yang kedua secara konteksnya, situasi dan kondisi masyarakatnya. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam hal pemahaman dan pengamalan bisa disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, pengamalannya bisa berubah. Waktunya berubah, pengamalan bisa berubah. Yang berubah mboten dalile. Yang berubah tidak Qur'annya, yang berubah tidak hadisnya. Yang berubah adalah pemahamannya. Itulah namanya tajdid. Pembaruan disesuaikan dengan ruang dan waktu. Maka kemudian kita sesuaikan, kita tarik dari ruang Arab ke ruang lawean. Di Arab kurma kita tarik ke Indonesia menjadi beras karena perubahan ruang. Lalu siapa yang menetapkan itu beras? Melewat ijma ulama. Maka beras adalah pemahaman cara burhani sesuai dengan konteksnya, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat dengan dua pertimbangan: satu, makanan pokok; dua, mengenyangkan. Maka makanan pokok adalah bagian dari pertimbangan penafsiran terhadap dalil perintah zakat fitrah, sehingga kemudian ditemukan lewat ijma ulama, kita sepakati zakat kita berupa beras. Itu secara burhani. Lalu beras berapa kilo? Nah, tadi saya katakan bapak ibu mengetahui 2,5 kilogram sayur ini. Saya yakin Quran hadis nggak pernah menyebut kata 2,5 kilogram. Jadi bapak ibu besok di akhirat ampun cerita kali Kanjeng Nabi nih. Nanti di sorga kemudian ketemu Kanjeng Nabi, Nabi nanya, kamu kok bisa di sorga bareng saya? Kemudian bapak ibu jawab, ini Kanjeng Nabi karena saya rajin zakat fitrah. Apa zakatnya? Beras 2,5 kilo. Nabi takon opo ini? Opo beras 2,5 kilo? Kanjeng Nabi tidak mengenal beras 2,5 kilo. Adanya 1 sok kurma. Maka di situ 1 sok. Pinten ukuran 1 sok bapak ibu? Jadi bapak ibu kan udah zakat bertahun-tahun nih. Itu nggak pernah bahas. Wong dalilnya kan nggak pernah kata-kata 2,5 kilo. Adanya 1 sok. Kenapa bapak ibu nggak pernah mempertanyakan 1 sok? 1 sok itu kalau kita baca di kitab Fiqh Sunnah, ya. 1 sok kita baca di kitab Fiqh Sunnah, namanya 1 sok itu 4 mud, ya. 1 sok itu 4 mud. Biar bapak ibu zakatnya jelas, ya. Bukan namun ikut-ikutan kata panitia zakat, tapi tahu persis dalilnya. Yang namanya 1 sok adalah 4 mud. Lalu berapa 1 mud? 1 mud adalah 2 telapak manusia dewasa jadikan 1. Nah ini namanya 1 mud bapak ibu.
bahasa Solonya apa itu? Ini satu mood, ya, ini satu mood. Jika Bapak Ibu zakat fitrah cukup 4 ini, ya, cukup 4 ini. Pertanyaannya, kalau kemudian ukurannya ikut fikih, satu mood itu adalah 2 telapak manusia dewasa. Pertanyaannya, pinten on Bapak Ibu? Pinten on, bingung jawabnya, tergantung wongnya ya. Kalau jarinya panjang-panjang mesti banyak, kalau jarinya pendek-pendek sedikit. Kalau gitu caranya umat Islam bingung karena masing-masing berbeda. Maka butuh irsyad, ulama hadir menjadi irsyad, menjadi penjelas, menjadi petunjuk guidance, lalu menerjemahkan satu sok biar umat tidak bingung, membuat ukuran yang terukur dan terjangkau jelas secara kuantitatif dengan angka. Itulah kemudian menghasilkan penafsiran satu sok sebagai 2,5 kilogram, sehingga 2,5 kilogram itu adalah kesepakatan ijma ulama di Indonesia terhadap penafsiran kata satu sok. Karena penafsiran bisa berubah, suatu ketika mungkin tidak 2,5 kilo tapi 3 kilogram, bisa, penafsiran bisa berubah. Begitu juga tadi beras juga bisa berubah. Orang Indonesia sudah tidak lagi dahar nasi, semua daharnya roti. Maka kita ubah dari beras menjadi gandum. Itu bisa berubah. Tapi yang tidak berubah adalah dalil Quran dan hadisnya. Ubah dari gula kain menjadi keran. Ya. Coba di tempat mesin ini pakai keran atau pakai gula kain. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Solo tahun 2022. Maka warga Muhammadiyah Solo harus apal karena diputuskan di Solo. Tidak hanya apal tapi mengimplementasikan risalah Islam berkembang juga. Yakni sekali lagi ada 5. 1 adalah bertauhid, 2 adalah memahami Quran Sunnah secara mendalam, yang ketiga adalah tasdid, yang keempat adalah wasatiyah atau moderat, dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Indah sekali rumusan Islam menurut Muhammadiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jika dimanapun ada Muhammadiyah selalu menjadi rahmat bagi sekitarnya. Maka lawean adalah implementasi dari Muhammadiyah, maka disinilah akan tercermin 5 karakter Muhammadiyah karena lawean adalah sunnah Muhammadiyah. Lawean adalah bagian dari tradisi Muhammadiyah. Jadi kalau tidak ada di AJRT, bagaimana Muhammadiyah mengamalkan, bagaimana warga harus mengamalkan Muhammadiyah, lihatlah warga lawean. Kalau orang ingin bagaimana Muhammadiyah diamalkan, lihatlah masyarakat lawean, bagaimana Muhammadiyah diamalkan. Sama, ingin mengamalkan Islam, Quran hadis nggak ada, lihatlah masyarakat Madinah.